Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usnida Faradila dengan NIM 2305120438. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum routing dinamik, di mana praktikum ini bertujuan untuk mengetahui cara kerja routing dinamik dan mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai routing dinamik. Dynamic routing adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Dynamic router mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut, melainkan administrator ini hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router tersebut mempelajarinya sendiri. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Pengisian dan pemeliharaan tabel routing juga tidak dilakukan secara manual oleh admin, tidak seperti pada routing statik yang sudah saya lakukan kemarin. Di routing dynamic ini, pengisian dan pemeliharaan tabel routing dilakukan sendiri oleh router tersebut. Router saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Nah, di praktikum kali ini kita akan menggunakan protokol RIP. RIP atau Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Protokol ini menggunakan algoritma distance vector routing. Cara kerjanya sendiri, yang pertama, host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Selanjutnya, host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table, namun jika sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam waktu tertentu. Khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Oke, selanjutnya saya akan melakukan praktikum di mana di sini akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP version 2 yang melibatkan 3 router. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas. Nah, di sini saya sudah membangun jaringannya karena untuk settingan jaringannya sendiri ini sama persis dengan settingan jaringan di routing statik sebelumnya. Jadi, saya tidak akan menjelaskan dan menampilkan satu persatu dari settingannya. Sebagai contoh di sini, di PC1 bisa dilihat sama persis dengan di routing statik di mana IP address-nya adalah 192.168.1.1, subnet mask-nya 255.255.255.192, default gateway-nya di 192.168.162 dan DNS servernya 33.33.331. Sama persis dengan routing static kemarin. Lalu selanjutnya isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Nah, perbedaannya adalah di sini. Di router, kita masuk ke config. Di routing static kemarin, kita mengisinya di bagian routing static. Nah, di sini pastikan kosong semuanya. Lalu di bagian RIP, diisi oleh network address-nya. Ini adalah class full. Jadi, walaupun kita mengisinya dengan 12.12.12.0, maka tetap setelah di-add akan tetap menjadi 12.000. Nah, untuk ini adalah yang terhubung dengan router 2, lalu yang terhubung dengan router 3, selanjutnya ini adalah yang terhubung dengan PC1 dan PC2. Oke, selanjutnya kita lihat di router 2. Untuk di statik sudah kosong
dan di RIP-nya dimasukkan yang terhubung dengan router 1, yang terhubung dengan router 3, dan yang terhubung dengan PC 3. Selanjutnya di router 3 ini terhubung dengan 4 network, yaitu 13.000 adalah router 1, 23.000 adalah router 2, 33.000 adalah server 1, dan yang terakhir 43.000 adalah server 2. Setelah dimasukkan semua network address-nya di bagian routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, di bagian routers ini, di CLI, kita tuliskan no auto summary. Lalu di enter. Selanjutnya version 2. Enter. Kita lakukan yang sama di router 2 dan router 3. Oke, di router 3 juga kita lakukan yang sama. No auto summary dan version 2. Oke, setelah itu, supaya konfigurasi tersimpan, maka saya akan menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk ke menu tab global, lalu di sini setting, lalu pilih yang save agar konfigurasinya tersimpan. Dan itu dilakukan di semua router. Global setting save. Global setting save. Oke, jika sudah, selanjutnya untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, kita masukkan perintah show IP route. Seperti tadi di bagian CLI, kita tuliskan show IP route. Enter. Nah, di sini kita lihat yang ada tulisannya R yang menandakan ini adalah bagian routernya. Oke, di sini ini adalah yang terhubung dengan router 2. Ini yang terhubung dengan server 1 via router 1, router 3, lalu ini yang terhubung dengan server 2 melalui router 3. Lalu selanjutnya lihat di router 2, ketikkan yang sama show IP route. Nah, di sini ini adalah yang terhubung dengan PC 1, lalu ini yang terhubung dengan server 1 melalui router 3, dan ini yang terhubung dengan server 2 melalui router 3. Selanjutnya di router 3, oke, di sini ada 1. Serial 3-nya melalui router 2, lalu serial 2-nya melalui router 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan simulasi sesuai dengan skenario yang sudah ditentukan. Di sini kita pindah ke mode simulasi, lalu edit filter yang ICMP
Oke. Skenario yang pertama yaitu kirimkan paket simple video dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. PC1 mengirimkan ke router 1. Oke, ini karena belum terbaca, kita ulang. PC1 mengirimkan ke PC2. PC2 mengembalikan ke router 1. Dan PC1 berhasil menerima dari PC2. Skenario selanjutnya yaitu PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Oke, di sini juga sudah berhasil. Dari PC1 ke PC3, selanjutnya dari PC1 ke server 1. PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1 berhasil menerima dengan router tercepat. Selanjutnya dari PC1 ke server 2. Oke, PC1 ke server 2 juga sudah berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC1. PC3 ke PC1 juga berhasil. Skenario selanjutnya itu dari PC3 ke PC2. Oke, di sini juga berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke server 1. PC3 PC3 ke server 1 berhasil melewati router 2 dan router 3. Rute tercepatnya. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. PC3 ke server 2 juga berhasil melalui router 2 dan router 3. Lalu dari server 1 ke server 2. Server 1 ke server 2 juga berhasil melewati router 3. Selanjutnya dari server 1 ke PC1.
Oke, dari server 1 ke PC 1 berhasil melewati router 3 dan router 1. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Server 1 ke server 2 juga berhasil melalui router 3 dan router 1. Yang terakhir yaitu dari server 1 ke PC 3. Oke, dari server 1 ke PC 3 juga berhasil melalui router 3 dan router 2 di mana itu adalah rute tercepatnya. Karena di sini routing dinamik itu adalah mempelajari rute tercepat. Jadi tidak perlu diisi manual oleh administrator. Oke, untuk skenario simulasi yang pertama sudah selesai. Setelah selesai membuat simulasinya, kembali ke mode real time lalu lakukan tracing dengan arah seperti poin 3. Selanjutnya kita kembali ke real time dan akan coba melakukan tracing. Oke, yang pertama yaitu dari PC 1 ke PC 2. Di sini kita lakukan tracing dengan menggunakan command prompt. Ketikkan tracer ke PC 2 yaitu IP-nya 192.168.1.64. Nah, untuk ke PC 2 itu hanya melewati satu rute menggunakan router 1 karena masih dalam satu network. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Tracer 192.168.1.253. Nah, untuk ke PC 3 melewati router 1, kemudian ke router 2, lalu sampai di router 3. Selanjutnya dari PC 1 ke server 1. Dari PC 1 ke server 1 melalui router 1, kemudian ke router 3, lewat router 3 dan sampai di server 1. Nah, selanjutnya tracer ke server 2 tempat 3. Oke, ke server 2 juga sama melalui router 1 dan router 3. Oke, selanjutnya dari PC 3 ke PC 1. Di sini kita ke command prompt lagi, kita ketikkan tracer PC 3 ke PC 1. Oke, dari PC 3 ke PC 1 itu melewati router 2, kemudian ke router 1 dan sampai di PC 1. Selanjutnya ke PC 2. Setelah itu dari PC 3 ke server 1. Melewati router 2, kemudian router 3 dan sampai ke server 1. Kemudian ke server 2. Ke server 2 melewati router 3, router 2 dulu, kemudian ke router 3 dan sampai ke server 2. Oke, tadi ada sedikit kesalahan di tracer ke PC 2. Seharusnya IP-nya adalah 192.168.1.253.
68.1.65. Oke, di sini melewati router 2, kemudian ke router 1, kemudian sampai di PC 2. Oke, selanjutnya yaitu dari server 1 ke server 2. Di server kita lakukan yang sama di command prompt server tracer ke 3. Di sini ada 2 langkah, yaitu yang pertama ke router 3, kemudian sampai di server 2. Selanjutnya tracer ke PC 1. PC 1 dari server 1 ke router 3, kemudian melalui router 1, kemudian sampai di PC 1. Selanjutnya ke PC 2. Ke PC 2 juga sama. Pertama ke router 3, kemudian ke router 1, selanjutnya sampai di PC 2. Yang terakhir kita tracer ke PC 3. Oke, ke PC 3 melalui router 3, kemudian ke router 2, kemudian sampai di PC 3. Oke, selanjutnya setelah selesai, buat skenario jalur routing router 1 sampai router 3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 dan router 3. Kemudian tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, kita coba di sini router 1 di serial 3 kita coba nonaktifkan. Oke, sudah terputus, tidak menyala. Kita tunggu dulu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, kita coba dari PC 1 ke server 1. Nah, ini kalau tadi tidak kita putus, itu akan ke router 3. Nah, tapi karena sudah diputus tadi, jadi ke router 2, lalu ke router 3, kemudian ke server 1. Nah, jadi routing dinamik itu akan mempelajari sendiri, tidak perlu dimasukkan secara manual. Nah, kita coba ke server 2. Oke, baik. Sudah berhasil dan semua skenario sudah dilakukan. Baik, mungkin cukup sekian. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.